Salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjutkan, yang sisi kanan pindah tengah semua. 1, 2, 3. Nah yang baris keempat, nah pindah ke tengah semua sini. Ayo, tengah itu pinggir, tengah is tengah, ya tengah. Biar bentuk lingkaran, setengah lingkaran. Kalau tadi itu setengah lingkaran ibarat roti donat dimakan pinggirnya. Ya, oke sip. Nanti kalau halakoh lagi usahakan begini ya. Jadi softnya tuh urut tuh 1, 2, 3, 4, jangan sininya 4, tengahnya 2. Paham? Ya buat halakoh itu buat soft. Alhamdulillah kita kembali mengaji kitab Goresan Penaku. Goresan Penaku. Sekarang masuk episode yang ke-7. Kaum miskin yang terlupakan. Ya, semoga Anda salah satu di antaranya. Loh ya, ini kaum miskin yang terlupakan ini orang-orang yang mulia. Orang-orang yang mulia. Banyak orang miskin tapi enggak terlupakan. Ini orang udah miskin terlupakan. Manusia-manusia yang luar biasa. Membantu orang miskin adalah perbuatan yang sangat mulia. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bahkan menyamakan kedudukan orang yang membantu orang miskin dengan mujahid fi sabilillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah wa asihu qal wa kal qa'imi la yafturu wa kas sha'imi la yuftiru. Masya Allah. Orang yang membantu para janda dan orang-orang miskin adalah seperti mujahid di jalan Allah. Atau beliau bersabda seperti orang yang sholat malam yang terus menerus dan seperti orang yang berpuasa dan tidak pernah berbuka. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Siapakah orang miskin yang dimaksud Rasulullah SAW dalam sabdanya di atas? Dia yang berpakaian compang-camping, kumal, berwajah kusut serta meminta-minta dari satu rumah ke rumah yang lainkah? Ternyata Rasulullah SAW menjelaskan siapa orang miskin yang beliau SAW maksud. Rasulullah SAW bersabda, laisal miskinul ladzi yatufu 'alan nasi tarudduhul luqmatu wal luqmatan wat tamratu wat tamratan walakinil miskinul ladzi la yajidu ghinan yughnih wala yuftanu bihi fayutasaddaqu alaih wala yakumu fayas'alun nas. Ya, alaisal miskin alladzi yatufu 'alan nasi taruddul luqmah wal luqmatan. Orang miskin itu bukan orang yang keliling. Ya keliling mendatangi manusia dari satu rumah ke rumah yang lain, minta-minta, nanti kalau menerima satu atau 2 buah suapan pergi. Dulu kan 1 suap 2 suap ya. Sekarang mungkin dapat 1.000 5.000 pergi. Bukan seperti itu. Atau orang yang dapat sebutir atau 2 butir kurma. Tetapi orang miskin adalah ia yang tidak memiliki harta yang mencukupi kebutuhannya dan tidak ada pula yang mengetahui keadaannya sehingga ia dibantu dengan sedekah dan ia juga tidak berusaha untuk meminta-minta kepada orang lain. Riwayat Bukhari dan Muslim. Orang miskin semacam inilah yang luput dari perhatian kebanyakan orang, bahkan kemiskinannya benar-benar tersembunyi. Oke. Nah, dah ini kita bahas sampai nanti waktunya azan. Ya, waktunya azan masuk maghrib. Orang miskin. Pertanyaan, orang miskin itu mulia atau hina? Jawaban, hina dan mulia tidak berhubungan dengan status kekayaan atau kemiskinan. Jadi tidak ada orang hina karena miskinnya atau orang hina karena kayanya. Tidak ada orang mulia karena miskinnya atau orang mulia karena kayanya. Tetapi manusia mulia karena sikapnya. Miskin tapi dia sabar,
miskin tapi dia syukur, maka ini orang-orang yang luar biasa. Kaya dia bisa sabar. Loh Bib, kaya kok sabar? Loh, orang kaya kok nggak sabar bahaya loh. Orang kaya itu kalau nggak sabar bahaya. Duit banyak, lihat perempuan cantik, zina mudah. Naudzubillah min dzalik. Orang kaya kalau nggak sabar bahaya itu. Duit banyak, ya, lihat makanan-makanan haram, lihat minuman-minuman haram. Ini kalau tidak sabar bahaya tuh, jalannya ke neraka cepet tuh. Naudzubillah min dzalik. Orang kaya kalau nggak sabar, oh sombong mudah. Orang miskin mau sombong kan susah ya. Apa yang mau disombongkan susah. Orang kaya mau sombong, oh mudah. Ambil duit banyak sebar-sebarkan, nih sama sombong itu bisa dia. Ya naudzubillah min dzalik. Orang kaya yang sabar dan orang kaya yang syukur. Ya ini pangkatnya tinggi, bukan masalah kaya. Loh, bukankah katanya orang yang miskin itu nanti dekat dengan kekufuran? Kadal faqru ayyakuna kufra. Hampir-hampir kefakiran menyebabkan seseorang menjadi kufur. Jangan salah, itu salah nerjemahkan. Kalau begitu saya balik, bukankah ada hadis Nabi? Orang miskin masuk surga 500 tahun lebih cepat dari orang kaya. Orang miskin masuk surga 500 tahun lebih cepat daripada orang-orang kaya. Terus bagaimana menggabungkan hadis yang itu dengan hadis yang ini? Yang itu mengatakan hampir kufur, yang ini mengatakan masuk surganya lebih cepat. Masa bisa orang yang hampir kufur masuk surga lebih cepat? Ya kan sama-sama orang miskin. Jadi masalahnya bukan masalah kemiskinannya, tapi manusianya ketika mendapatkan nikmat yang namanya kemiskinan. Jadi kemiskinan itu nikmat, kekayaan itu nikmat. Kenapa dikatakan nikmat? Karena yang ngasih Allah, yang ngasih Allah, dan semua yang dikasih Allah itu nikmat. Gak ada yang gak nikmat. Pilih mana? Gak punya duit tapi beriman, daripada punya duit tapi kufur. Pilih mana? Gak punya duit tapi beriman gitu. Iya, ini opsi ketiga muncul. Punya duit tapi beriman. Nah, ini model-model geragas ya begini nih. Tapi geragas yang baik, tidak apa-apa. Itu namanya semangat untuk punya duit tapi beriman. Nah ini nikmatul wajad namanya. Kalau serba punya itu nikmatul wajad, nikmat dapat. Ada pula nikmatnya nikmatul faqd, nikmat kehilangan, tidak punya duit, itu namanya nikmat kehilangan, nikmat kemiskinan. Tapi ya betul, yang namanya nikmatul wajad laisa kama nikmatil faqd. Nikmatnya serba punya tidak sama dengan nikmatnya serba tidak punya. Umumnya manusia kalau serba punya itu semakin senang, kalau serba enggak punya itu kurang merasakan nikmat. Umumnya manusia. Beda dengan fuqara wal masakin dari auliya was sholihin. Justru beliau-beliau menikmati kesempitan. Semakin sempit semakin nikmat. Kenapa? Iya, karena gedornya semakin terasa. Semakin terasa enggak punya duit, teriaknya semakin terasa, sujudnya itu semakin nikmat. Allahu Akbar, itu lain gitu ya. Ini orang lagi kepepet gitu ya, sempit hatinya, merasa banyak masalah, itu semakin mudah mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan pernah menyalahkan kemiskinan, jangan pernah menyalahkan kemelaratan, jangan pernah melaratkan sulitnya cari duit, jangan pernah menyalahkan ketika kita itu serba tidak punya. Tapi salahkan dirimu kalau tidak bisa menyikapi kemiskinan. Salahkan dirimu ketika tidak bisa menyikapi kekayaan. Jadi intinya adalah sikap ketika mendapat kemiskinan atau mendapatkan kekayaan. Nah, yang dimaksud dalam hadis kadal faqru ayyakuna kufra, hampir-hampir kefakiran buat orang miskin bukan masalah miskinnya, tapi rasa takut miskin. Yang dimaksud adalah rasa takut miskin. Hampir-hampir rasa takut miskin buat orang jadi kufur. Artinya orang yang kena penyakit takut miskin itu mudah meninggalkan ajarannya Allah Ta'ala, mudah menentang ajarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, orang punya duit banyak, punya perusahaan, takut jatuh miskin, dia akan pertahankan usahanya
dia akan pertahankan duitnya apapun caranya. Maka dia akan menghalalkan segala cara. Dia akan menjatuhkan yang lain nggak jadi masalah. Bahkan buat dia membunuh itu tidak jadi masalah. Kenapa? Yang penting duitku tidak hilang. Yang penting hartaku tidak sirna. Orang yang punya pangkat, yang punya jabatan, yang punya kedudukan apapun itu, entah ustadz, entah guru, entah dia pejabat, entah dia itu tokoh masyarakat, kalau dia itu takut miskin bahaya. Ustadz takut miskin, ngeri itu ya. Naudzubillah min dzalik. Pejabat takut miskin, dia akan korupsi di sana dan di sini. Dia akan pertahankan jabatannya dengan segala cara, dan semua cara-cara tersebut menyebabkan dia bisa kufur dari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang miskin taat, sudah pengalaman miskin, masa takut miskin? Mas, kamu nggak takut besok nggak bisa makan? Jawabannya sepele. Kemarin aja nggak makan nggak masalah, hari ini nggak makan nggak masalah. Masa masih mikir besok nggak makan? Bingung, aneh kamu ini. Saya itu udah 25 tahun berpengalaman miskin, Mas. Keren ini jawaban keren. Karena banyak orang miskin nggak bisa begini. Orang miskin kok masih takut miskin, aneh toh ya. Sudah biasa nggak punya duit masih takut nggak punya duit, aneh atau nggak aneh? Aneh itu. Ini penyakit yang sangat kronis kalau ada yang seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Makanya para santri itu manusia-manusia yang dalam kehidupan tidak pernah takut miskin. Kenapa? Di pesantren sudah biasa hidup miskin. Walaupun duitnya banyak, sama bapaknya nggak ditransfer. Betul kan ya? Udah biasa nggak punya duit, udah biasa nggak megang duit, tidak takut besok makan apa, nggak takut besok nanti bukonya apa, nggak takut sahurnya apa, nggak takut besok itu santapannya apa. Kenapa? Udah biasa, gitu ya. Udah biasa merasakan yang kurang enak, sudah menjadi kebiasaan hidup. Justru orang-orang miskin sebetulnya mudah untuk masuk surga. Nanti kalau dicek, diperiksa itu bawanya apa, Mas? Bawa tas 5 koper kan repot, buka lama itu. Tapi bawanya apa? Nggak bawa apa-apa. Baju ya cuman ini yang menutup aurat. Selebihnya udah saya bagi-bagikan. Ya udah langsung masuk. Lah yang bajunya banyak ini di akhirat repot. Bawa apa? Wah, baju ini, baju itu, tas ini, tas itu. Wah, Masya Allah ini. Auditnya panjang itu. Audit akhiratnya panjang. Makanya orang miskin masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya, lebih cepat. Tapi jangan nawaitu Allahumma aku niat jadi orang miskin. Wah, tidak boleh. Karena miskin kaya itu pembagiannya Allah. Kamu jangan niat jadi orang miskin. Kalau niat jadi orang kaya, biar apa? Ya biar bisa mengamalkan ini, bisa mengamalkan ajarannya Nabi Muhammad SAW. Apa itu ajarannya Rasulullah? Tadi orang yang berusaha untuk mengurusi janda dan orang-orang miskin, dia seperti mujahid fisabilillah. Seperti orang yang lagi jihad tuh di Palestina tuh ya. Orang yang lagi perang di Palestina lawan Zionis tuh ya, yang melawan orang-orang yang ingin menghancurkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Atau mujahid dulu di bangsa kita yang perang melawan Belanda, perang melawan Inggris tuh, yang berjuang mati-matian sampai bukan cuman tangannya, nyawanya pun melayang. Kita disuruh seperti itu belum tentu mampu loh, Mas. Jangan gaya, kalau nanti ada, insya Allah nggak ada, tapi kalau sampai ada serangan ke negara kesatuan Republik Indonesia, saya anak muda paling depan. Giliran Panglima manggil, anak muda maju, jawabannya Panglima maju duluan. Capek deh. Kayaknya lantang. Begitu di medan laga lari terbirit-birit ya. Naudzubillah min dzalik. Nah gampang. Tapi ada yang mudah. Ini kita alhamdulillah di negara yang damai dan insya Allah damai terus ya. Nah ada yang mudah, pahala itu bisa kita raih. Pahala itu bisa kita raih, dapat pahala yang mujahid. Bahkan dapat pahalanya orang yang puasa tanpa berbuka. Masya Allah, puasa terus. Ya, dan orang yang sholat malam nggak berhenti sholatnya, terus tahajud nggak berhenti. Baru diajak taraweh 1 juz per 4 udah nanya kapan ini selesainya. Sudah Arab kapan selesainya. Diajak lagi kita sholat malam tambah 1 juz setengah malam hari, bye bye, udah bubuk bye bye. Betul atau betul?
Betul, tidak sanggup, tapi jangan khawatir. Pahala itu semua bisa kita raih. Caranya bagaimana? Caranya dengan ngurusi orang-orang miskin. Tapi siapa orang miskin? Apa yang di perempatan itu yang minta-minta? Apa itu yang kemudian keliling dari satu rumah ke rumah yang lain? Sampai di beberapa kota dapat julukan pengemis, sehingga menjadi bahasa Indonesia, pengemis. Betul kan? Kenapa dikatakan pengemis? Karena dulu kelilingnya minta setiap hari Kemis. Karena keluarnya setiap hari Kemis, maka jadi bahasa Indonesia pengemis. Itu asal kata pengemis. Dulu pengemis keluar hari Kemis lebih ngetren untuk minta-minta, bukan penjumat. Misalnya itu ngetrennya keluar tiap hari Jumat, itu lebih kuat, maka bahasa Indonesianya bukan pengemis saudara-saudara, tapi penjumat. Ya, mungkin di daerah-daerah kan ada yang keluarnya hari Selasa itu. Kalau Selasa rame itu orang keliling minta. Iya. Tapi dulu yang paling tren adalah hari Kemis. Bukannya minta dari satu rumah ke rumah yang lain, dari satu pintu ke pintu yang lain. Bukan itu orang miskin. Bukan itu. Terus orang miskin bagaimana? Dia yang nggak punya ya sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, dia nggak punya. Kepepet pol buat makan nggak ada, bayar SPP nggak ada, bayar kontrakan nggak ada. Dia usaha, dia kerja, tapi nggak cukup. Kekayaan ini nggak cukup buat biaya makan, buat ngurusi anak, nggak cukup. Tapi nggak ada satu orang pun yang paham kalau dia itu nggak cukup. Nggak ada satu orang pun yang ngerti kalau dia miskin. Kenapa? Karena dia penampilannya nggak memiskinkan dirinya. Pakai baju yang keren, wajah sumringah. Dia kemudian ditunjukkan perutnya kalau depannya orang digendut-gendutkan, ya, bukan dikurus-kuruskan, bukan ditunjukkan dia ini dalam keadaan susahnya luar biasa, justru ditunjukkan saya dalam keadaan happy, berkecukupan, dan saya tidak butuhkan bantuan orang lain. Bukan sombong ya, hatinya seperti itu. Tapi kalau dikasih orang ya diterima, cuma dia nggak pernah minta, kecuali pada saat betul-betul membutuhkan. Kalau tidak minta mati, wajib minta. Sudah sakit kok, sakit harus berobat ke rumah sakit, nggak punya duit, gengsi nggak mau minta. Kalau itu penyakitnya menurut dokter bisa membunuh nyawanya, dia gengsi nggak mau minta, itu nggak boleh dalam syariat. Dia harus minta kepada saudaranya, tolong bantu saya untuk berobat. Nah, jangan sampai nanti ada ustadz nggak punya duit, sakit, ya. Kemudian Anda jenguk dan mengatakan, ustadz amalnya udah cukup banyak, semakin cepat ke surga semakin bagus. Nah, jauh kamu. Bukan begitu. Kalau tahu kita lihat ustadznya nggak minta, oh dari keadaan tahu. Setelah jenguk kelihatan ini, kok nggak dibawa ke rumah sakit kenapa? Kok nggak ke rumah sakit kenapa? Nggak apa-apa, insya Allah sembuh. Pahamlah. Ini ustadznya nggak punya duit, ya kan? Ustadznya nggak punya duit. Kamu carikan duit, kontak teman-teman nih. Mari kita kumpulkan dana untuk bawa ustadz ke rumah sakit. Seperti ceritanya satu guru ngaji sakit, tergeletak di rumah. Dijenguk temannya orang kaya. Assalamualaikum Bu Yai. Waalaikumsalam. Yai wonten? Ada. Gimana kondisinya? Ya masih seperti itu. Jenguk biasa, bawa parsel buah-buahan. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Ini Yai, makan buah-buahan biar sehat. Masya Allah. Kayaknya seperti pakar gizi ya. Makan buah-buahan biar sehat. Terus ngomong, Yai makanya jaga atau kesehatannya, jangan diforsir, terima job sana, terima job sini. Kalau udah sakit kan ya rugi sendiri toh Yai. Jenengan tuh dibutuhkan umat. Makanya yang jaga kesehatan Yai, nasihat. Terima kasih. Pulang orang ini. Kiainya tambah sakit. Guru ngaji tambah sakit ini, gak paham. Datangin berikutnya satu orang lagi, Masya Allah sama, kaya, bawakan makanan dan lain sebagainya, nanyakan keadaan. Cuma nanyakan keadaan. Datang orang ketiga kaya, dia nggak nanyakan keadaan. Begitu ketemu Bu Nyai, nanya, Pak Yai sudah dibawa ke dokter belum? Belum, jawab Bu Nyai. Maka tidak ngomong A, tidak ngomong B, langsung orang kaya ini telepon dokter pribadinya. Dokter, ini supir saya lagi berjalan menuju tempat Anda, jemput Anda, ikut saja, guru saya sakit. Masya Allah. Datang ini dokternya, dicek, kata dokternya, ini harus dicek laborat dan segera rawat inap di rumah sakit. Terima kasih dok, dokternya pulang, diantarkan supir pribadinya. Nah setelah supir pribadinya datang kembali, orang kaya ini ngomong sama Pak Yai, Pak Yai, ya segera cek laborat,
segera ke rumah sakit ya. Nanti insya Allah ba'dal maghrib dijemput sama supir saya. Nah ini untuk buat pegangan Pak Yai sehari-hari dulu. Kalau biar rumah sakit Pak Yai nggak usah mikir, laborat semua nanti supir saya yang beresin. Ini saya titip uang 1 juta untuk pegangan Pak Yai. Masya Allah, Pak Yai itu langsung bangun dari tempat tidur, waras, sembuh. Ya, ustadznya langsung sembuh nih, Habibnya langsung sembuh, ya langsung sembuh nih, gurunya langsung sembuh. Diantar Pak Yai, guru, ustadz, Habib, udah ada apa-apa, diantarkan sampai ke mobil. Pulang punya nanya, kok langsung sehat Pak? Baru ketemu manusia saya. Tahu orang sakit nggak nasehatin, tapi ngasih duit untuk berobat. Nah ini namanya orang paham, namanya orang paham begini. Nah bantu orang-orang yang model begini nih yang pahalanya kal mujahid, karena harus cari siapa ini, neliti betul. Kadang orangnya penampilannya nyantai-nyantai, kadang seperti ini loh ya, nyantai, kelihatan ganteng, gagah gitu ya, aslinya gak ada duit gitu ya. Tapi nggak pernah minta, nyantai dia, ngadepi semuanya nyantai. Oh, orang bahkan temennya ngeluh, saya nggak punya duit, jawabannya insya Allah segera dapat rezeki. Padahal dia lu yang mumet, nggak ngomong ini, podo, jok sambat aja, aku luwe parah nih bang awakmu, sambat juga dia, sambat ini. Ya, naudzubillah min dzalik. Nah orang kaya yang mau mencari orang-orang miskin yang seperti itu, yang nggak kelihatan itu ya, itu kal mujahid, bukan yang ngedum duit di perapatan, yang orang minta itu bukan. Itu orang yang menghinakan diri, merendahkan diri. Loh saya tidak menuduh semua yang di perempatan itu orang menghinakan diri, enggak loh ya. Tapi bukan itu orang miskin. Yang mulia dia itu tidak menampakkan diri. Nah banyak tuh yang di perempatan ditangkap sama dinas sosial, banyak kan? Banyak, tidak semuanya. Ada yang memang betul-betul butuh, ada. Makanya kita juga nggak boleh suudzon, harus prasangka baik tapi waspada. Terus tolok ukurnya bagaimana? Lihat wajahnya. Kalau wajahnya buat hatimu terenyuh, kasih. Ya, nggak usah banyak-banyak kasih. Tapi kalau wajahnya buat hatimu tambah jengkel, ojo bokei. Itu tolok ukurnya begitu. Mbok sawang kata, anyel, ojo bokei. Kalau kamu lihat wajahnya itu buat kamu tentrem, terenyuh, kasih. Tapi kalau di Jogja jangan sekali-kali ngasih. Kenapa? Larangan dari rajanya Jogja. Itu yang ngasih orang minta di perempatan ya, justru denda 1 juta itu, masya Allah. Itu saking pahamnya Raja Jogja ya, gubernurnya daerah istimewa Yogyakarta, paham betul itu. Orang miskin bukan di perempatan. Apalagi anak-anak muda kok ngaku miskin itu ya. Perapatan anak muda ngaku miskin, bukan seperti itu. Orang tua aja jam 2 malam saya lihat pergi ke pasar kok bawa tenggok besar. Nenek-nenek jam 2 malam masih mau kerja. Ya itu orang-orang yang perlu dibantu yang seperti itu. Cari yang seperti itu, maka engkau mujahid yang hakiki. Jadi jihad yang sebenarnya Ramadan ini menjelang hari raya bukan cari orang-orang yang dapat THR, tapi cari orang-orang yang enggak dapat THR tapi wajahnya seperti dapat THR. Nah ini susah ini. Susah nggak susah? Susah. Itulah PR kita semua ya. Insya Allah berkah dan manfaat. Sebagaimana disebutkan di buku ini, ada cerita yang sudah nanti bisa dibaca. Tidak perlu saya ulas ceritanya. Kepekaan semacam inilah yang harus dimiliki oleh seorang muslim, hati yang senantiasa awas terhadap keadaan saudaranya. Inilah mengapa berusaha membantu kaum miskin semacam ini bernilai seperti berjihad di jalan Allah. Ya karena enggak mudah bantu orang miskin yang seperti itu. Tapi jangan dituduh loh ya. Wah, gerusnya yang perapatan berarti jangan dikasih orang jelek. Enggak. Karena ada juga orang yang miskin bingung kemana harus minta ini. Ya kemana harus minta. Prinsipnya husnudzon. Anda paham maksud saya ya? Paham maksud saya? Begitu kawan-kawan? Nah silahkan menikmati hidangan yang belum dihidangkan, dinikmati di alam pikiran, dirasakan nanti setelah azan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah